Dicincang tan digantung mi jeko cintaku hana untukmu. Wah itu. Balase ngari pantun waktu gi muda dulu, pantun cinta-cinta monyet masih SMP dulu. Buah duku, buah rambutan, masa satu di tengah. Cintaku bukan buatan, seperti paku melekat di nyau katanya Pak Kades. Abis lunas gale. Lunas gale. Teringat. Nah, kembali kepada tadi, empol beragam-ragam telah maka kamu dide tekan tuh. Kita ilmu itulah aku galak buat di YouTube tuh lucu tapi penuh dengan hikmah. Lah ditonton kemarin. Lucu tapi penuh dengan hikmah. Aku baca naga yang ngajar tuh, Pak. Ku baca buku, ku baca kan ini dari 6 sampai 20. Yang pertama, aneh. Baca, gue lagi yang kedua. Aslinya tekan tuh, aslinya kamu. Dengai. Nah itulah bahwa akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kita teladani sampai mbak ini. Sampai kemana tadi? Aku ngetes kamu sampai kemana tadi? Sampai mati. Bahwasanya kita ini adalah makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Surat apa itu? Surat apa? Watini. Jangan deh keruang 10 kali ngaji, jilbab 10 kali bubuk sengenya. Mana kredit belum lunas. Lalu lunas kali. Nek kuning-kuning itu lalu lunas kali lom. Bu, nadi dah ada tau. Lalu naslom jilbab tuh. Tahu apa nek kice kata ni bu? Tahu apa? Kita ini adalah makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Maka Imam Ali mengatakan, andaikan semua makhluk hidup di atas muka bumi ini mengetahui bahwa nikmat yang sesungguhnya itu adalah fikal Islam nikmatan, maka seluruh makhluk hidup di atas muka bumi ini akan berduyun-duyun mengabdikan memenuhi masjid ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka muka hidayah itu mahal. Bersyukurlah kamu kan. Banyak jemaah sehat hanya nyempat ke diri untuk ngaji. Banyak jemaah nak nyempat ke diri nak ngaji Pak Kades hanya dia sehat. Drug di rumah sakit itu galak benar dia. Hanya dia kesehatan. Makanya mahal hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah kembali, ngapa kita ini pacak dijadikan makhluk yang paling sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kejelasan tadi. Cuman dibalas pula dengan surat Al-A'raf itu kan lebih rendah daripada binatang. Artinya apa? Manusia itu derajat terpacak tinggi takwa seperti yang dibaca dari ibu tadi, pacak pula rendah melebihi daripada binatang. Contoh Ustaz lu mana? Contoh kaku andai-andai kaki. Andai-andai lagi. Andai-andai kata nenengku dulu sambil mengemak ege. Cong katanya ada ayam. Ayam ni dah ngumpul-ngumpul. Maka kamu tertidur. Andaian ayam ni dah ngumpul-ngumpul, ayam mergelumpai pula pacak ngici. Pacak ngi. Mak katanya kata anak ayam tadi. Mak katanya ngapa nian sangka manusia tu namanya kata banyak mak protes ni kan. Banyak benar nama manusia itu. Sedangkan kita ni kisiko nama kita nak kecil, nak besar, nak tua, nak muda namanya ayam itulah. Ama jema tu kata banyak namanya. Kalau pada kami tu Yanto dipantau Budel. Ibrahim dipantau Baim. Baim itu siapa lagi kira-kira di sini? Siapa? Abdullah dipantau Bedol. Ngapa ni mak katanya manusia itu bahkan 3-4 namanya kata banyak. Ya, sedangkan kita ni ayam tulah. Ngapa ni mak katanya? Jawab apa ngagendong ni Bokades. Ini Bokades. Ini mana? Ini. Woi cantik ni
Ini Pak Kades. Kalau aku kujok saja, ketolongin nyabon lo ngapain? Nah. Aku buat ceritanya cuma rumah aku dang pergi main lagi kan, dang pergi ke Bangka ataupun bapangku dia tuh demam. Oi berat senginya dia pergi itu senginya. Berat pun aku pantuni selain sebagainya. Rela nutup Pak Kades, apa namanya dorong itu kata berat tuh, muka gerbang so katanya dia ke pergi itu. Ndok jeko ngapet ini. Empai tinggalkannya di dunia saja ini. Lah sedih benar. SMS-nya satu buka ragaminya pula, pacak pula beragam, Bo. Kabar tu katanya, bukan berat ninggal kaku. Jika ngapa berat ngegawian rumah tu katanya. Makanya nak ditolongi Pak Kades. Nyabon. Kau terainan baik cerita deket. Mangkelanang ni keruat kekasihkan. Aku lah ngekasihkan you ini kan. Kau terainan anak kau tu kan tu SMA. Lain SMA dulu ngemen lagi. Mudah dia jo. Udah itu nomor 2 kelas 3. Ndek kecek belum sekolah. Ndok alangkah namanti itu. Bangun tidur, udah sembayang, nak. Udah nana tadi nak nyabon pula. Nak nyabon nak mandikan anak pula. Tu tekut sampai jam 11 Pak Kades. Oi caca mau aja ko. Ndok. Ko telefon je kami balik lah je kami. Ngapa je ko dak cek nanya ka saja. Hanya pagi balik, hanya bebas. Aku lah bersih tangan kan. Licin lah, nyabun. Nyabun. Berat Pak Kades, tolong nyapu jadilah. Sampai kemana tadi ayam? Ngapunian katanya mak. Nama manusia itu banyak. Nama kita Siko. Kalau aku tanya kau, tidak mengaji lagi. Nah, namanya ibu ni lakruan kan? Entah di mana dia keruan, lah bocoran. Kamu lah keruan belum jawabannya. Kualikat ini lah keruan. Entah ibu dia keruan, aku di mana bocoran dia dapat. Nah katanya memang manusia itu hakikat tembain lagi namanya banyak. Cuman kalau dia setelah dia mati, dia katanya namanya cuman satu. Namanya mayat. Udem itu katanya. Setelah dia mati, empuk dia berbanda banyak, bermobil Pajero, bermobil Terios, bermobil Alphard, bermobil Kijang, bermobil Innova. Apa lagi Pak Kades? Dia empuk, dia belinya, dia juga awas katanya sial, jangan dimasuk ke jenazah tu. Tu apa dia kendaraannya? Yaitu reringge. Siapa yang masuk di sana pasti mati. Jadi deh, belum dia ngelipat Pak Kades, dijamin itu. Nama kendaraan cuma satu yaitu reringge. Odem itu katanya badai balik dia lain badai gisi kok pula katanya. Bukan lolo kita. Di mana badai balik namanya tu apa? Kuburan. Kuburan. Sedangkan kita ni memang kebanyak dia kita katanya nama kita, badan kita mulia setelah kita mati. Kata dong ayam tadi. Nama kita banyak setelah kita mati. Siapa namanya? Ayam goreng, ayam panggang, sop ayam, semur, apa ke? Ayam chicken. Keruan nge chicken kamu? Keruan ayam chicken? Sama nge kamu dia keruan? Sop ayam. Itulah katanya terbelengak anak ayam ni tadi mak katanya. Udem itu katanya badan kita itu lebih mulia daripada manusia dibanding manusia yang tidak beribadah kepada Allah. Lebih mulia badan kita di mana katanya? Badan kita di rumah makan Padang, di rumah makan Ridwan, di rumah makan sederhana, tekangkang Pak Kades ni balung besar di pocana kan. Presiden apa bupatinya nyengot sap katanya. Senggot. Jemana belagak lo mana kina besar tinggi putih abang lo Belanda ama tekangkang siapa ka berani nyengot. Dia tahu empuk Pak Kades ni kata ganteng mate gila dijual kadang maka dia terhibur kan. Nek baru apa masih lama? Woi, bersinar ni masjid. Bersinar
Ngojok bukan dah, kata ngojok ngonian. Kalau kapan nang ngejok amplop pulang aku. Empok ganteng lolo ini mati deka begini sugang anu adek nih. Di dalam kamar nunggunya soga ngak cancang lain saja. Pais katanya kan. Saatnya dia begesen, bergerak ada segala di dasarnya melompat dia lewat tangga lagi. Nyala dia. Itulah lo ragam itulah. Tertidi deh kira-kira mumuneng kalau ini. Artinya apa? Kita itu pacak mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau kita nilai-nilai kehidupan ini dipergunakan hawa nafsu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah. Kalau nafsu kita dididik dengan agama ini, maka kita akan lebih rendah daripada binatang. Maka ketika hati dan pikiran kita menyatu, maka kata Rasulullah SAW, 99,9% jemaah itu selamat. Karena ngapa? Setiap apa yang masuk dalam hatinya, dia naik kakudai kepikiran. Dipilter, sama bahasa kita ngodot rokok surya tu. Disaring kudai. Mana ilu mana karo apa mati ini bodorat, apa ini dia bermanfaat. Baru direalisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita lah pacak dalam hati kita ini kerjasama, nanyakah diri kita ini, ketika kita mau berbuat, maka kita tanyakan kepada hati kita saring di dalam otak kita, maka kita menghasilkan akhlak yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan kita ini segala sesuatu itu kan lewat hati kudai. Sab katanya hati. Hati ini banyak, ada nafsu lawama, ada nafsu mahmudah, ada nafsu mutmainnah. Mutmainnah. Nafsu ini kan terbagi. Nafsu kita masuk, sab ke dalam, naikkah ke otak. Carinya naikkah ke otak. Maka ke pusteng kemari. Siapa nak bertemannya aku ada. Kupus teng kemari, ya kan, belajar menguasai kemarahan. Kalau kita marah saja dia ilmunya, nyila dia galak nguntak tu Pak Kades. Dia kayak nguntak akhirnya kena penyakit dua stroke. Jangankan stroke sehijat lagi berat itu kan. Nah kan, namanya marah. Darah tinggi, kemuncang, senginya dia habis. Awal ngaji, ngaji laki, naman menang. Percuma saja katanya bini itu kekelbab, senginya kemana kina. Kemamba makai jilbab. Padahal jilbab dia salah ini. Meripe unat itu, lo suloh katanya. Lo panduan suloh itu bisa dimarah. Lo panduan suloh. Nah jadi itulah kembali tadi kepada akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa kesimpulannya, kita tidak lain adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasiko keceritakan lah jam 3:05. Jam 3:05 menit. Kemudian yang kedua itu tadi, yang pertama innamal mu'minu ihwan. Orang yang beriman itu bersaudara, ya. Jadi kemuliaan manusia itu Bapak Ibu hadirin sekalian, karena kita rajin belajar, disebutkan di dalam Al-Qur'an itu Allah panggil manusia itu satu-satunya makhluk dengan sebutan 4 istilah. 4 itu apa? Pertama yaitu al-insan. Yang kedua An-Nas. Yang ketiga Al-Basar, dan yang keempat Bani Adam. Kalau aku tanya pula kata yang keempat siapa? Bedol. Dia bedol pada kami. Yang pertama Allah sebutkan manusia itu al-insan. Artinya apa kesempurnaan manusia itu? Artinya apa al-insan? Manusia itu adalah makhluk yang paling elok, yang paling bagus, yang paling belaga, yang paling sempurna. Apa yang disebutkan tadi, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu tadi dalam surat Atin. Sebentuk-bentuk kejadian manusia. Nah, kalau kita rasa balik ke badan kita, Allah berikan panca indera yang begitu lengkap.
Allah berikan mata, Allah berikan telinga, panca indera sedemikian lengkap ini ya, dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, puncaknya tidak lain adalah akal pikiran kita tadi. Akal pikiran ini dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentafakuri, membahasa kita untuk merenungkan. Renungkanlah lagunya. Untuk merenungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala baik yang ada di dalam diri manusia maupun di luar diri manusia, alam beserta isinya. Kalau dia dapat merenungkan itu, mentafakuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan bertambahlah keimanannya, ketauhidannya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu apa Ustaz? Contoh kan? Di dalam diri kita ini ada namanya jantung. Ada jantung di kamu? Ada jantung di? Jantung ini sepanjang kehidupan kita, umur kita 60, 40, 30, bahkanlah lanjut usia, dia pernah berhenti sedetik pun. Nyala tidak? Nyala tidak Pak Kadas? Umur kamu berapa Kadas? 15. Ngapa dia lah tekan tok pula nih? Dia kena marah tadi. Dia. Berapa? 34. Woi, masih muda. Masih muda. Sampai kemana tadi? Hah? Jantung, jantung. Jantung kita ini kan dup. Dia pernah berhenti seumur kita ini, dia pernah berhenti. Amo berhenti, amo di di rumah sakit tuh kan, ada kan detak tet, artinya masih aktif itu. Hanya mau dia tet, nah ini pajam. Jadi kita renungkan kuda di dalam diri kita, jantung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, mesin satu-satunya dalam diri kita ini, dia pernah berhenti sedetik pun. Maka siapa yang mengatur tersebut? Tidak lain adalah Allah Subhanahu Allah. Tambah di iman kita. Bertambah di iman kita. Jawabannya ialah keruan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kita tafakuri di luar daripada diri kita. Kita tafakur bintang kata banyak, bulan kata banyak di pucuk tu kan. Kecepatannya ini ratusan kilometer per jam. Lebih cepat daripada itu. Hanya sikok baik dek dia nek tumburan. Sikok baik dek dia nek tu. Siapa yang ngatur tersebut? Allah. Dai cuma sebanyak di dunia ini, dia banyak ni samu ni, kamu ni sebanyak ini, dia biar samu tu ni. Ada beda dia empuk agak mirip-mirip dikit, bungok dikit. Ada agak kurus dikit, dia kan. Matinya agak seperti. Ama kita dia jong ciptaka, 45 lah bingung kita lo mana gitu ni ulasu tu kan. Ulasu lo mana gitu ni. Tipenya pun berbeda-beda. Ada nek pemarah. Ada yang penyegot, banyak ini tipenya. Nah, kalau kita renungkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu dalam diri kita, di luar diri kita, maka akan timbullah ketahuidan kita hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Terus sekali lagi. Hasbun. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini adalah doa Nabi Ibrahim. Paling bagus doa ini dizikirkan di waktu subuh. Sebelum kita melaksanakan sholat subuh, zikir kakudai udem qobliya subuh.
Artinya apa, Bu? Hasbunallah wa ni'mal wakil tuh. Kan di tahlil kapu dibaca itu. Tapi dia artinya lam kedua. Cukuplah Allah sebagai penolong dalam hidup kita, jangan yang lain. Cukup Allah. Zikirkan. Kalau sugang bukan hasbunallah, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Jangan hasbunallah, kita sama-sama ini hasbunallah wa ni'mal wakil. Tuh, ya. Boleh diamalkan itu. Itu kalau kita dapat ngamalkan itu, insya Allah diberikan kemudahan. Kemudian kita sembahyang qobliyah. Sembahyang qobliyah subuh itu Bapak Ibu hadirin sekalian, pahalanya itu Allah beri imbalan padilah lebih dari diberikan dunia beserta isinya. Lebih baik dunia beserta isinya. Itu. Makanya kalau jemakruan makna daripada sholat subuh itu diceritakan dalam sejarah itu, walaupun dia merangkak pergi ke masjid itu pergi kayaknya. Karena barometer kehidupan manusia orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu, beriman apa dia itu ngina dia ngindang lagi apa dia? Ngindang lagi apa? Tidak. Hanya dia ngindang lagi, sibuk ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, janganlah anakmu, harta bendamu sampai melalaikan kamu dari mengingat Allah. Injek benangnya anak, injek benangnya bini, injek benangnya gagalnya, lalai kita daripada berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lo nyanyian kemagi, lapal nyanyian kemagi. Zuhur ketinggalan, asar kelupaan, maghrib kemalaman, isya kepayahan, subuh ngindang hari. Ada di mana terjadi itu? Alah payah na sengenya na. Payah. Terkelap ngero. Depan TV ngero sambil nonton. Jangan sampai terjadi. Berarti yang pertama tadi apa? Al-insan. Yang kedua itu apa? Anas. Artinya apa? Anas itu bahwasanya manusia itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, antara satu dengan yang lain saling membutuhkan. Artinya makhluk sosial. Ndek kaya butuh nek mis. Dia tahu nak ngagang pak kades. Kapa mau jadi pak kades ni leje mu banyak tu. Pilih yang ngaji mu banyak. Jadi deh. Kita kaya tu gara-gara je buntu. Nek buntu jangan pula kecewa, parapan kita kaya. Jelas deh. Nek hati-hati tu nek sehat ngagi nek kaya, hati-hati tu. Jangan macam-macam. Si sedikit stroke. Nah. Jangan cuba-cuba nak kaya tu kan. Kalau di pacam bata nek kaya tu akan menyengsarakan kehidupan dunia dan menyengsarakan kehidupan akhirat. Dia ni lah sara karena dia berilmu. Awak lah kaya makan kangkung saja. Karena kimi. Awak lah kaya kelalangnya kerupuk. Kimi. Kimi. Jadi yang kaya butuh yang miskin butuh yang pintar butuh yang bodoh butuh yang pejabat butuh kepada rakyat butuh kepada pejabat. Butuh saling. Begitulah kehidupan itu bisa berjalan dengan baik karena manusia itu saling butuh. Cuka mekayu galu. Siapa lagi nak tahu pohon kita ke kebun. Kayu galu kita ni bu. Mana kira-kira? Kayu galu kita ni kan. Ada buntu galu. Saru galu siapa kangen luka. Ay pala katanya aku nenda di dia makan lagi. Oh ya kulit telah puluh katanya. Oh, duit nak pengerik lagi dia. Ya. Jadi saling membutuhkan. Kusingkat baik karena inilah jam 3:15. Kemudian yang ketiga apa? Al-bashar. Artinya apa? Manusia itu adalah makhluk biologis yang butuh makan,
yang butuh minum, butuh bini, butuh laki, dingin nak hangat, hangat nak dingin. Butuh manusia itu adalah makhluk biologis, ya. Seperti apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah punya istri, Rasulullah punya anak, Rasulullah punya cucu. Jadi dicontohkan bahwa manusia itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu makhluk biologis. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita jadikan contoh itu, dia lain ngai kita. Karena dia dijadikan contoh. Kul innama ana basarum mislukum. Katakan Muhammad bahwa engkau sama seperti mereka. Akan tetapi yang membedakan baginda Rasul dengan kita, Rasulullah tingkah lakunya, keputusannya, ucapannya, akhlak adalah Al-Quranul Karim. Imam kita siapa, Bu? Imam kita siapa? Imam kita siapa? Al-Quran. Al-Quran imam kita. Maka nak berpegang teguh kepada Al-Quran, jangan berpegang teguh kepada yang lain. Al-Quran tersebut kalimat perintah, kalimat larangan dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah, setelah aku mati ni, kaku tinggal kedua pesaka. Tu apa itu? Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita belajar Al-Quran, kita tidak mempelajari hadis, dek tahu kita melaksanakan ibadah itu dengan sempurna. Puasa dicontohkan di dalam hadis, salat dicontohkan di dalam hadis. Di Al-Quran itu cuma perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah baik di dalam Al-Quran itu. Maka pembohong jemu, katanya aku pegangan di Al-Quran inilah, tidak contoh kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dua ni lapakan, maka di dalam menyelesaikan segala permasalahan hidup, termasuk kita nyampaikan yang ngejeme, dideka jadi dideka jadi balak dan bencana. Karena banyak main lagi pak hadis, ngejeme empai ngapal sikok dua hadis ni, lapacak empones di mana-mana. Segalanya labit agala, yasinan dek kena lagi, tahlilan dek kena lagi, bedok labit agala, sengaja kan? Labit aga bala, aku muda juga dai ka batu lagi bid'ah juga. Dia di zaman Rasul dai ka batu. Ku kecil kali kan. Tapi salah bedok pak desa. Asa disalah-salah ka saja bedok bid'ah. Kalau kita nak bid'ah, Al-Qur'an itu dulu dia ditulis. Dia ditulis Al-Qur'an itu. Al-Qur'an itu ditulis pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Katanya dia boleh di kuburan baca Quran. Banyak kan terjadi? Allah aku tanya lagi, Bismillah itu Quran apa bukan? Fatihah itu Quran apa bukan? No. Mangke dia boleh. Jangan sampai belajar si kodo hadis dalam baca benar tu kan. Ku tanya lagi lolo itu. Itu kan? Tahlilan bid'ah. Banyak bid'ah segala-galanya. Kalau kita nak kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arti sunnah itu beda. Sunnah itu artinya kehidupan Rasulullah sejak dia lahir sampai dia mati. Itu sunnah namanya. Cara berpakaiannya, cara makan, cara minum, cara tidur. Itu sunnah. Ada yang harus kita laksanakan, ada yang pacak kita tiru, dan ada pula yang tidak pacak kita tiru. Ada kan cukup pepak kemambai saja berbaju putih panjang bergamis-gamis tu. Aku kau pakai sekali, kita kanya anak, ngapa kamu berdaster tobi katanya. Jika bukan daster, nak, ini pakaian jimarap. Katakan cukup tat kabato, sergap nak kabato katanya mau pakai daster ini katanya kan. Jika aku dia tahu nak menau kaba, aku nak ke kebun, nak merempel, aku nak calau kapo, jika, aku kemambai baju gamis saja tu, jika dia tahu. Udem itu tat kabato katanya ngingun janggut, maka kinaan ustadnya. Mama ne jika dia mulana. Udah itu anak aku tu nakal je ko, ganggu tu aku kebilan, oke jadi je ko. Ngapa nakal kebilan minta duit, ganggu tu isan di belakang. Bid'ah gale. Jadi kehidupan Rasulullah tahu ingat kan? Arti sunnah tu, hadis tu beda. Hadis tu keputusan yang ambil rujukan dari Al-Quran. Beda. Kehidupan Rasul dari kecil sampai mati. Dia bersikat sunnah Rasulullah makai siwa.
Maka siwa kan? Kita pacak menawut itu kalau kita dalam keadaan santai. Dek tahu kita nak menawut 100%. Ngapa? Ama kita ulam jegeng kira-kira pakades dilantang siwa tadi. Bepuntal dia. Bepuntal dia. Bepuntal. Melelaka kapo. Udem itu kalau kita nak niru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam korban, nak untu nian, nak makai kibas nian, maksud kita nak ke Mekah kudai. Aku isan di Pagaram ke sini nak niru Rasulullah nian zaman Rasulullah. Kakindet-kindet lah aku makai untu itu tadi kan. Kakindet-kindet lah makai untu itu tadi. Dia artinya ruang lingkup luas. Kalau sunnah tadi kehidupan pacak kita laksanakan, ada pula yang tidak kita laksanakan, dia tahu. Ngapa? Karena kebudayaan kita berbeda. Baca Al-Quran itu baik kalau dia diciptakan oleh Abu Aswad Al-Du'ali, oleh Syekholil keempat itu kan 5 kali perubahan. Kalau dia belajar ilmu tajwid, beda gala logat tu. Jem Jawa tu kan ada dia di Jem Jawa sana. Al-Fatihah katanya kan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ngarrahmanirrahim. Ama kita logatnya nyela logat rejong. Logat rejong. Nyela komongka kemagi. Babasirhum bima takentom tak malum. Itu logat kita berjong, itu kan. Kalau dia jema daerah apa namanya? Daerah Padang, dia misalnya baca wal adiyah tu kan. Wal adiyati dhabahan fal muriyati qadahan fal mughirati sab'an fasanabina kan fawasatna bihi jam'a innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala zalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi